Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sidkon Harjabidin dari Prodi MPI semester 1. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi tentang pentingnya prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pendidikan. Apa sih itu prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pendidikan? Prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pendidikan adalah seluruh kerja kemanusiaan. Prinsip ini memandu kerja kemanusiaan dan penerapan penting dalam membedakan kerja manusia dari bentuk-bentuk kegiatan dan aksi lainnya. Prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pendidikan dibagi menjadi 6, yaitu 1. Prinsip filsafat. Prinsip filsafat, apa sih itu prinsip filsafat? Prinsip filsafat adalah studi asal-usul ilmu pengetahuan atau induknya segala ilmu untuk berpikir segala sesuatu. Jadi ketika kita menggunakan prinsip filsafat dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kita akan mengetahui apa yang kita lakukan saat tidak sadar. Itu kita sudah menggunakan prinsip filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk memikirkan segala sesuatu, untuk memecahkan segala masalah, dan lainnya. Karakteristik prinsip filsafat: manusia yang selalu berpikir tentang sesuatu yang berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini ontologi adalah apa itu bendanya, apa itu objeknya. Sedangkan epistemologi, cara mengetahuinya, bagaimana benda tersebut, apakah benda tersebut bulat atau gimana gitu. Kalau dari aksiologi, pengertiannya adalah dari segi kegunaannya, apa manfaat dari benda tersebut. Ini saya akan mencontohkan air. Benda apa itu air? Epistemologinya atau cara mengetahuinya itu dengan cara dipegang atau dirasakan. Sedangkan aksiologinya manfaatnya adalah air untuk atau dapat menyegarkan kita, dan masih banyak lagi manfaat air dalam kehidupan kita sehari-hari. Implikasi dalam praktek pendidikan: cara untuk berpikir, mengetahui, melakukan, dan mengetahui kegunaan dari pendidikan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, prinsip antropologi fisik dan budaya. Apa sih itu antropologi? Antropologi adalah studi asal-usul perkembangan karakteristik jenis spesies manusia atau studi ras manusia menurut Bell 1977. Karakteristiknya, manusia adalah Homo sapiens atau puncak evolusi organik dari makhluk hidup. Manusia adalah makhluk yang paling pintar. Bisa kita ketahui manusia diberikan punya akal untuk berpikir segala memecahkan sesuatu. Manusia adalah organisme sosio budaya yang diperoleh melalui proses belajar kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mempelajari sesuatu itu melalui orang lain atau kita belajar dari orang lain, karena manusia itu sebagai dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Implikasi dalam praktek pendidikannya adalah keharusan dalam pendidikan adalah
enkulturasi atau proses pemindahan budaya dari generasi ke generasi. Yang dimaksud di sini adalah proses melestarikan budaya-budaya terdahulu. Contohnya budaya dahulu wayang. Kalau bukan kita yang melestarikan supaya anak cucu kita dapat mengetahui apa itu wayang, itu siapa lagi kalau bukan kita ya. Yang ketiga, prinsip sosiologi. Apa sih itu prinsip sosiologi? Sosiologi adalah tentang struktur sosial menurut Reading 1977, atau dalam kata lain, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat perilaku dan perkembangan masyarakat, yang artinya ilmu sosiologi ini dapat kita gunakan untuk mengetahui apa perkembangan yang ada di masyarakat sekarang, apa yang dapat kita berikan untuk masyarakat sekarang. Karakteristiknya, manusia adalah animal sosial atau makhluk sosial, atau dalam kata lain binatang yang berhidup masyarakat. Masyarakat berkaitan dengan sebuah kelompok, sistem interaksi dan lain-lain. Di dalam masyarakat itu banyak sekali nama-nama yang terkandung. Contohnya salah satu nama moral. Jadi bagaimana kita memberikan moral supaya anak kita atau anak cucu kita bisa mempunyai moral bermasyarakat yang baik. Implikasi dalam praktek pendidikannya. Masyarakat sebagai ekologi atau tempat berlangsungnya pendidikan. Yang dimaksud tempat berlangsungnya pendidikan itu bukan cuma di sekolah saja, bukan cuma di sekolah formal. Bahkan pendidikan atau belajar itu kita juga dapat belajar dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar bukan cuma di sekolah saja. Yang kedua, masyarakat sebagai sosialisasi atau proses menjadi masyarakat yang diharapkan. Di sini yang dimaksud adalah sebagai sosialisasi, artinya di masyarakat kita dapat atau kita dituntut untuk bisa berkembang atau menyampaikan apa pendapat kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita usulkan. Yang keempat, prinsip psikologi. Apa sih itu prinsip psikologi? Psikologi adalah studi tentang tingkah laku individu dalam keseluruhan ruang hidupnya menurut Ward dan Marquis 1955. Atau dalam kata lain, ilmu yang mempelajari semua perilaku manusia, baik itu dalam masyarakat, kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Karakteristiknya adalah manusia adalah individu yang suka belajar menurut Calahan dan Chaka 1983. Yang dimaksud di sini adalah individu yang suka belajar. Manusia di sini dianggap individu yang ingin mengetahui banyak apa yang ada di sini, apa yang ada di hidup masyarakat. Manusia itu dapat mengetahui semuanya karena kita diberikan
akal untuk berpikir. Implikasi dalam praktek pendidikannya. Proses pembelajaran disesuaikan dengan tingkah laku manusia untuk hidupnya. Dalam kata lain, dalam proses belajar mengajar itu disesuaikan dengan tingkah laku manusia untuk hidupnya. Jadi untuk di sini dimaksudkan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan formal kan itu udah dibagi menjadi SD, SMP, SMK. Tidak bisa pelajaran SD, SMP, SMK itu atau SMA itu dijadikan satu forum atau satu kelas untuk mengajarnya, karena di situ bisa disesuaikan dengan tingkah laku atau pola pikir, pola yang kita dapat pada saat itu. Yang kelima, prinsip politik. Apa sih itu prinsip politik? Politik menurut Brom dan Selmik 1958 adalah studi tentang pemerintahan negara. Menurut bahasa, politik berasal dari dua suku kata, poli dan tik. Poli berarti banyak dan tik berarti strategi. Jadi kalau kita membahas politik itu tidak lepas dari strategi apa yang kita keluarkan, apa yang kita bisa, apa yang kita miliki untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Karakteristik manusia atau karakteristik prinsip politik adalah manusia sebagai animal politikon menurut Aristoteles 1982. Di sini yang dimaksud animal politikon adalah makhluk politik, makhluk yang mempunyai banyak strategi untuk memecahkan segala sesuatu masalah yang kita dapat. Dalam mempelajari ilmu politik dalam pendidikan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada mikro, mikso, dan makro. Mikro itu level bawah atau bisa kita contohkan di level sekolah. Kalau mikso itu di tengah-tengah, bisa kita contohkan di level atau dalam tatanan dinas pendidikan kabupaten atau kota. Kalau makro itu udah level tertinggi, atau dalam artian kita contohkan sebagai Dinas Pendidikan Nasional atau Kemendikbud. Implikasi dalam praktek pendidikannya adalah konsep politik jadi dasar penyelenggaraan pengelolaan pendidikan makro nasional. Kita bahas tadi implikasinya ada 3 ya. Selanjutnya sebagai civilisasi atau proses menjadi warga negara yang diharapkan. Dalam prinsip ini itu kita diberikan kita diberikan pengetahuan atau cara menjadi bagaimana sih cara menjadi warga negara yang baik, warga negara yang taat pada aturan pemerintah. Adanya pendidikan politik ini dan munculnya tokoh pendidikan seperti Kiai Haji Masari, Kiai Haji Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan banyak lagi. Prinsip yang keenam, prinsip ekonomi. Prinsip yang keenam, prinsip ekonomi. Apa sih itu prinsip ekonomi? Ekonomi menurut Minardi 1989
adalah studi tentang upaya memperoleh kemakmuran material manusia. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, kita itu tidak lepas dari kata laba dan rugi, yaitu dengan atau dalam arti lain cara kita mendapatkan kesenangan, kegembiraan, apa yang kita inginkan, tapi tidak mau susah atau tidak mau bersusah payah atau berusaha. Kalau kita membahas ekonomi, karakteristiknya tidak jauh dari produksi, konsumsi, distribusi, dan pertumbuhan sepanjang waktu. Karena kalau dalam ilmu ekonomi itu ada produksi, siapa yang membuat, konsumsi, siapa yang mengonsumsi barang-barang tersebut. Kalau distribusi itu yang menyalurkan. Implikasi dalam praktek pendidikannya, human investment atau penanaman modal sumber daya manusia. Yang dimaksud apa sih itu human investment? Human investment adalah investasi untuk masa depan atau tabungan kita untuk masa depan. Contohnya, jika kita kuliah atau sekolah, itu bagaimana kuliah atau sekolah kita itu sebagai investasi di masa depan. Itu seperti buat tabungan kita di masa yang akan datang. Karena semakin kesini itu pendidikan atau standar nasional itu 12 tahun aja ya. Jadi kita diharapkan untuk bisa berinvestasi untuk masa depan, dengan artian kita harus berusaha atau belajar secara giat. Profesionalitas ketika menganut human investment itu, ketika kita kuliah itu kita diajarkan untuk bagaimana menjadi orang yang profesional, bagaimana kita diajarkan secara profesional untuk menjadi orang yang tepat waktu dalam kegiatan apapun. Tetapi dalam perjalanannya ada mahasiswa atau pelajar yang sukses dan juga ada yang tidak sukses. Itu semua tergantung kepada human investmentnya itu seperti apa. Apakah dapat membuat kita bekerja atau malah menjadikan kita sebagai pengangguran. Itu bagaimana kita mengatur human investment kita itu untuk sehingga kita tidak menjadi pengangguran. Terus adanya prinsip ekonomi ini atau prinsip ekonomi ini yaitu kita dapat mempelajari ekonomi pendidikan dan pembangunan pendidikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.